Sebetulnya langkahnya dua. Langkah yang kita lakukan terhadap manipulasi lingkungannya sama manipulasi diri sendiri gitu. Tanya kalau sakit kepala adanya itu kurangnya tidur nggak sih, Dok? Oh iya, sakit kepala itu dibagi jadi dua tadi ya. Yang emang ada organnya yang bermasalah atau yang organnya nggak bermasalah tapi sensasi sakit kepalanya ada. Yang bermasalah, organnya yang bermasalah itu dibagi jadi dua lagi. Masalahnya ada di dalam kepala sama yang di luar kepala. Yang ada di dalam kepala gangguannya itu bisa misalnya ada gangguan penglihatan, misalnya matanya min atau matanya plus atau matanya silinder atau mungkin ada infeksi gitu ya, infeksi mata gitu ya. Itu bisa menimbulkan gangguan sakit kepala. Terus THT misalnya ada sinus, ada radang tenggorokan, ada infeksi telinga, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Terus gigi ada yang bolong, ada yang akarnya membusuk, itu juga bisa bikin sakit kepala. Terus kalau yang di luar organnya ada gangguan tapi penyebabnya di luar kepala, misalnya ada infeksi apa ya, infeksi usus misalnya, kayak mungkin tipes misalnya, bisa dia kepalanya jadi sakit gitu ya, atau mungkin ada infeksi-infeksi lainnya di luar kepala, itu bisa menyebabkan sakit kepala, atau mungkin dia darah tinggi yang tinggi banget juga bisa bikin sakit kepala gitu. Jadi ada gangguannya. Kalau yang nggak ada gangguannya biasanya lebih ke psikisnya, mentalnya. Mungkin dia depresi atau gangguan kecemasan, itu bisa sakit kepala. Nah itu diurut dulu. Atau memang karena gaya hidup, ke kopi kalau di stop bisa sakit kepala. Terus rokok kalau di stop beberapa orang bisa sakit kepala. Jadi adanya ketergantungan zat yang mau dihentikan tapi dihentikan dengan cara yang tidak tapering, tidak turun pelan-pelan, itu juga bisa. Kurang tidur juga bisa sakit kepala gitu. Jadi Mbak Cynthia harus dipilah-pilah dulu nih sakit kepalanya itu yang mana. Ini masih berkaitan dengan topik kita dan Mbak Yoyoh Aisyah. Kenapa ya cucu saya itu kalau AC-nya mati, suhu badannya itu langsung naik. Kemarin sempat sampai 39 sampai 41. Apakah ada pengaruhnya itu juga, Dok, dengan cuaca panas? Dulu nih sakit. Terima kasih Mbak Yoyoh Aisyah. Ini kalau di atas 38 sampai 3941 ini berarti ada sesuatu yang salah, karena ini kategorinya sudah demam. Betul. Coba diukur dengan alat termometer yang berbeda gitu ya. Terus dicek kalau memang suhunya 39 sampai 41 ini terjadi sesuatu. Apakah memang termoregulasinya, jadi organ yang bertugas untuk mengatur suhu tubuhnya bermasalah, atau memang anak ini cucunya sedang mengalami infeksi. Biasanya kalau tinggi gini infeksinya virus gitu. Nah kalau seandainya terjadi infeksi, ya harus dibereskan infeksinya. Diberi mungkin parastamol untuk penurun panas, diberi cairan yang banyak, dan dikompres. Dikompres itu jangan di dahinya aja kayak di film Korea kan dahinya doang gitu. Tapi sebenarnya kalau dikompres untuk ini asumsinya masih kecil karena cucu kan ya. Jadi ambil handuk, dibasahi dengan air hangat, diperes, terus anaknya kayak dimandiin pakai handuk gitu loh, diwaslap. Diwaslap terutama di area leher, lipat ketiak, dan lipat paha. Di area itu tuh pembuluh-pembuluh darah besar itu dekat dengan kulit, sehingga dengan bantuan handuk yang dikompresin ke kulit itu bisa membantu menurunkan suhu tubuhnya. Buat yang bertanya di luar topik, harap untuk stay terus ya di live TikTok, karena nanti kami akan jawab terpisah. Kami lagi bahas topiknya tentang cuaca panas. Jangan khawatir, tetap dijawab, tapi nanti di akhir ya, setelah closing nanti. Dok, kalau gitu saya pengen ke tips aja deh langsung. Tips atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan nih untuk tetap sehat dan mengurangi risiko gangguan kesehatan saat cuaca panas, karena panjang banget ini, nanti sampai awal tahun masih ada cuaca panasnya. Sebetulnya langkahnya dua. Langkah yang kita lakukan terhadap manipulasi lingkungannya sama manipulasi diri sendiri gitu. Kalau mana dulu nih? Diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri, usahakan berada di dalam ruangan
Atau kalau nggak bisa ada di dalam ruangan, usahakan ada di dalam bayang-bayang. Bayang-bayang. Maksudnya di teduhan lah, teduhan pohon, teduhan gedung gitu. Jadi jangan terpapar sinar matahari langsung, terutama di jam 10 sampai jam 2 sampai jam 3. Gitu. Kalau terpaksa harus berada di luar tanpa nggak ada pilihan lagi, tanpa pilihan lagi, pakai payung, pakai topi, pakai sunscreen, pakai kacamata anti UV. Ingat, sinar matahari dalam jangka panjang bisa membuat katarak dan bisa membuat kerusakan mata gitu. Terus pastikan cukup minum. Ini sangat penting, terutama buat orang yang diabetes. Karena orang yang diabetes itu dia dua pisau yang menusuk satu orang gitu. Jadi dari termoregulasinya, kalau orang diabetes ada di hawa panas, maka dia akan berkeringat sama kayak orang normal kan. Keringat keluar banyak. Kalau keringat keluar banyak berarti volume cairan di dalam tubuh akan turun. Kalau volume cairannya turun, maka kadar gula yang tadinya biasa aja. Anggaplah kalau kita ambil air 1 gelas, misalnya sirupnya setengah gitu, dibandingkan dengan airnya 5 gelas, sirupnya setengah gelas, kan relatif akan lebih kental, akan lebih manis, gulanya akan lebih banyak kalau airnya dikit kan. Nah itulah yang terjadi kalau orang diabetes ada di hawa panas, berkeringat banyak, tapi dia tidak minum. Kenapa tidak minum? Karena kebanyakan pasien diabetes sensor hausnya tumpul. Kenapa tumpul? Karena persarafannya juga tumpul. Apalagi kalau diabetesnya jangka panjang dan tidak terkontrol gitu. Terus itu tadi yang hidrasi. Terus kita ada di dalam ruangan. Terus kita pakai perlindungan kalau terpaksa harus ada di luar ruangan. Terus kalau minum doang kadang kan bosen ya, coba makan misalnya buah yang banyak airnya, atau makan sayur yang banyak airnya. Itu bisa membantu meredakan volume cairan yang udah keluar oleh keringat. Terus bajunya jangan udah tahu keringetan, pakai bajunya yang nggak nyerap keringat dan warna gelap itu berpengaruh ya dok ya. Terus yang longgar, yang tipis gitu ya. Kalau terpaksa harus menggunakan lengan panjang karena alasan apapun, entah alasan agama ataupun alasan pekerjaan, cobalah pilih bahannya yang baik gitu, yang nggak nyerap keringat. Kalau untuk pakaian atau kostum lantas di cuaca panas sih, rekomendasi dari dokter Santi itu pakaian seperti apa? Pilih yang katun. Karena kalau pilih sebenarnya bahan-bahan yang alami, yang tipis, yang longgar, yang kalau bisa itu tadi warnanya. Warnanya ya. Nah terus kalau untuk itu kan manipulasi di diri kita. Kalau untuk manipulasi lingkungan, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama, lingkungan tempat kita berada. Berarti di dalam rumah misalnya ya. Ya kalau ada AC ya enak, tinggal pasang AC, ya kan. Tapi kalau nggak ada AC, boleh pasang kipas angin. Tapi arahkan itu kipas anginnya itu diarahkan keluar supaya udara panasnya itu kebawa keluar. Paham. Ya, soalnya kalau diarahin ke dalam malah hawa panas di luar masuk ke dalam rumah gitu. Terus pintu kalau bisa pintu tirai ditutup. Ada sebenarnya tirai yang untuk menghambat panas. Itu bisa turun sampai 20%. Iya. Beli. Gua kayak jualan tirai. Iya. Keranjang kuning enggak dong? Keranjang kuning etalase 2 warna merah gitu kan ya. Enggak jualan, enggak endorse. Tapi ada tirai yang memang berfungsi untuk menghambat panas dari luar masuk ke dalam rumah. Terus di area sekeliling rumah, dindingnya itu ditutup dengan tumbuhan. Jadi entah tumbuhan yang merambat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu. Pasang tumbuhan, kalau bisa pasang pohon ya jauh lebih baik, karena pohon akan menyerap panas jauh lebih banyak daripada tumbuhan yang kecil-kecil. Terus yang lebih luas lagi, ini udah menyangkut tema lingkungan hidup gitu, karena apa yang kita lakukan mungkin nggak banyak orang yang menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun tuh mempengaruhi udara panas gitu loh. Sekedar kita pakai tisu nih.
tisu ini merupakan sampah yang ujung-ujungnya akan meningkatkan suhu. Waduh. Kenapa? Karena dia akan berpotensi menimbulkan gas metana. Gas metana itu akan berpotensi terbakar karena dia mudah terbakar. Otomatis kalau terbakar akan meningkatkan suhu kan. Gitu. Tadi lupa yang di dalam indoor itu jangan lupa matiin alat-alat elektronik yang tidak dipakai. Jadi jangan dicolok standby, cabut. Karena kalau ketika dicolok standby walaupun sedikit dia tetap mengeluarkan panas. Terus ibu-ibu atau bapak-bapak kalau masak jangan yang menimbulkan panas lama. Karena itu akan menambah gerah gitu. Atau nggak pakai goreng-goreng aja ya yang bisa diserap. Ya, tapi ya sebaiknya enggak sih karena goreng-goreng pun enggak sehat kan. Oh iya, oke. Goreng, barbecue itu menimbulkan hawa panas. Thank you for the tips ya, Dr. Santi. Ya. Semoga bisa digunakan, diaplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari. Paling penting adalah penuhi hidrasi.